Pria itu hanya berhasil menjawab satu soal ujian masuk perguruan tinggi, dan langsung diterima di Universitas Cambridge. Namun keluarganya sangat miskin. Mereka bahkan tidak mampu membayar biaya kuliah 500.000. Saat mereka kehabisan jalan, dia tiba-tiba teringat janji Menteri Pendidikan. Ran, kamu adalah jenius matematika negara ini. Kapanpun kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa datang ke rumah saya kapan saja. Maka, Ran penuh harapan, membawa ayah yang sudah tua untuk menemui Menteri Pendidikan. Mereka berpikir masalah biaya kuliah telah selesai. Namun ketika dia menyampaikan permintaannya, Menteri malah berubah sikap dan tidak mengakui. Bahkan tidak memberikan bantuan sama sekali. Malah mempermalukan Ran di depan semua orang. Mengatakan bahwa dia menipu uang dengan dalih ingin belajar. Lalu mengusir ayah dan anak itu. Di perjalanan pulang, melihat Ran yang penuh kekhawatiran, ayahnya hanya bisa menghiburnya dengan mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan mencari cara untuk biaya sekolah." Namun, mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya. Meskipun ayah meminjam dari semua kerabatnya, menjual semua perhiasan keluarga, bahkan meminta uang muka setengah tahun dari kantor. Namun, tidak bisa mengumpulkan bahkan 100.000 yuan. Dengan segala keterpaksaan, dia terpaksa pergi ke bank swasta untuk mencari pinjaman. Apakah ada pinjaman untuk pendidikan anak? Tidak ada. Apa yang kamu impikan siang hari? Memikirkan impian kuliah anaknya hampir hancur. Ayah saya benar-benar putus asa. Dia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk tetap mempertahankan impian mereka. Namun ketika impian itu di depan mata, sebagai seorang ayah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa ironisnya, kepenatan yang berkepanjangan, ditambah dengan tekanan mental, akhirnya membuat ayah tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Tidak punya uang untuk memanggil ambulans. Ran dan adiknya harus berani melawan hujan deras. Mereka dengan susah payah menempatkan ayah di sepeda dan melaju. Namun, karena Ran terlalu keras memutar pedal, rantai sepeda tiba-tiba putus. Akhirnya, di malam hujan yang putus asa ini, ayah meninggalkan mereka selamanya. Dalam semalam, keluarga mereka kehilangan sandaran ekonomi. Untuk membuat keluarga tetap hidup, Ran terpaksa meninggalkan mimpinya. Dia mengendarai sepeda ke jalan besar untuk menjual keripik. Sejak saat itu, si jenius matematika yang langka sekali dalam 100 tahun ini, menjadi pedagang jalanan yang rendah hati, dan keripik seharga 5 yuan per buah. Namun, itu menjadi harapan utama keluarga. Tidak lama kemudian, surat penerimaan yang membuatnya bangga, berubah menjadi kertas bekas yang tak berharga. Mimpi terbakar habis oleh api. Ran hanya bisa menatap dengan putus asa dari kejauhan. Karena bagi dirinya saat ini, bahkan bermimpi pun merupakan sesuatu yang sangat mewah. Tetapi pada suatu hari, kecelakaan mobil yang tiba-tiba, yang benar-benar mengubah hidup tragis Ran. Ketika mobil mewah melintas, Ran ditabrak dengan keras dan jatuh ke tanah. Dan orang yang duduk di dalam mobil adalah Singh, seorang pakar pelatihan terkenal dari India. Melihat petani yang tidak berhati-hati di depannya, Singh tak kuasa menahan amarahnya. Namun saat ia sedang mengumpat, tiba-tiba ia membeku di tempat. Bukankah itu adalah jenius matematika legendaris? Tak disangka setelah setengah tahun tidak bertemu, dia menjadi begitu hina. Singh segera menahan kemarahannya. Dia mulai berbincang-bincang dengan Ran yang dikenalnya. Dia mengatakan bahwa dia juga dulu sangat mencintai matematika, dengan cinta yang mendalam. Namun setelah dia memasuki masyarakat, baru menyadari bahwa cinta itu hanyalah ilusi. Matematika tidak bisa membawakan kekayaan baginya, bahkan tidak bisa membuatnya melihat masa depan dan harapan. Tapi satu hal bisa. Sambil berbicara, dia kemudian mengajak Ran naik mobil mewahnya. Dan pada saat itu, melihat sepeda tua yang rusak itu, Ran tampaknya mulai meragukan dirinya sendiri. Matematika. Untuk mempelajari matematika, dia tidak hanya menghabiskan semua tabungan keluarganya, tapi juga putus dengan pacarnya yang sudah pacaran bertahun-tahun. Akhirnya, dia kehilangan segalanya. Ayahnya juga kehilangan nyawanya karena itu. Apakah dia benar-benar salah jalan? Tak lama kemudian, mobil masuk ke sebuah villa mewah. Saat itu Singh dengan penuh percaya diri memberitahu Ran, industri yang dia minati adalah membantu orang-orang lulus ke Institut Teknologi India. Ini adalah universitas dengan tingkat penerimaan terendah di dunia. Asalkan bisa masuk universitas ini, orang kaya bersedia menghabiskan berapapun uangnya. Jadi, membuka kelas pelatihan pasti menguntungkan. Dengan kekuatan dan identitas Ran, menjadi seorang guru pelatihan hanyalah seperti membalikkan telapak tangan. Berani mencoba, dari sepeda menjadi motor. Melihat tumpukan uang tebal itu, Ran akhirnya menyerah. Daripada menjual kuernya di jalan besar, mungkin melahirkan banyak siswa yang luar biasa. Hanya dengan begitu nilai dirinya dapat tercermin. Tak lama kemudian, Ran dikemas oleh Singer, berubah menjadi pengajar berkelas dunia. Di seluruh kota terpasang spanduk promosi miliknya. Siswa yang mendaftar kursusnya tak henti-hentinya. Hanya dengan gaji bulan pertama, Ran langsung membeli sepeda motor 8 silinder.
Setelah pacarnya mendengar berita tersebut, dia bersikeras untuk berdamai meskipun ayahnya melarang. Bulan kedua, dia kemudian menyewa seorang pembantu profesional untuk keluarganya, mahir dalam mencuci dan memasak. Akhirnya ibunya tidak perlu lagi bekerja keras. Dan setelah 6 bulan bekerja, nama Ran sudah tersebar luas di seluruh dunia. Bahkan menteri pendidikan yang biasanya tidak tulus, mengambil waktu khusus untuk menerima dia. Tanpa disadari, menteri tersebut adalah pemilik di balik layar dari kelas pelatihan. Mengajak Ran menjadi guru pelatihan merupakan rencana rahasia yang sudah lama direncanakan. Namun Ran selalu dibutakan. Namun harus diakui, rasanya enak sekali memiliki uang. Bawa jam tangan merek terkenal, beli perhiasan emas sepuasnya. Ran ingin membeli semua toko perhiasan. Namun seiring berjalannya waktu, dia lupa akan tujuan awalnya. Hanya memikirkan bagaimana menarik lebih banyak siswa untuk mendapatkan lebih banyak uang. Anak-anak kaya yang dia rekrut, sebagian besar adalah orang biasa. Tidak mungkin masuk ke sekolah bergengsi. Tapi apa artinya itu? Jika sudah membayar, berarti sudah tertipu. Lulus atau tidak tergantung pada takdir. Sementara siswa miskin yang benar-benar ingin belajar, namun dia ditolak dengan kejam. Setelah setahun berlalu, Ran sudah terpesona oleh uang, terlena dalam kehidupan mewah sehari-hari. Namun pada malam itu, saat dia hendak meninggalkan bar, dia menemukan seorang remaja belajar di lantai. Ran dengan antusias mendekat, baru menyadari remaja itu terjebak dalam soal sulit. Tidak disangka bakatnya sangat tinggi. Ran hanya memberikan sedikit petunjuk. Remaja itu dengan mudah memecahkan masalah. Bakat yang begitu luar biasa. Malah bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Pada saat itu, Ran seakan melihat dirinya yang dulu. Dahulu dia juga penuh semangat untuk memecahkan soal matematika. Dia begadang dan berjuang selama 2 hari 2 malam. Dan untuk membaca jurnal asing, dia bahkan berani berseteru dengan kepala sekolah. Namun sekarang, dia malah menjadi anjing penjaga kapitalis. Tidak hanya mengkhianati dirinya di masa lalu, tetapi juga mengkhianati harapan ayahnya padanya. Waktu sekarang telah berubah. Putra raja tidak akan menjadi raja. Hanya orang yang benar-benar berbakat yang bisa menjadi raja. Kata-kata ayahnya bergema di telinganya. Ran juga bergumul di dalam hatinya. Mengapa ada yang menikmati kemewahan seumur hidup, sementara menghalangi jalan hidup orang lain? Pendidikan adalah hak setiap orang, bukan hak istimewa khusus bagi orang kaya. Pada saat ini, Ran akhirnya sadar. Jika tidak ada yang bisa menghancurkan hak istimewa, orang miskin tidak akan pernah bisa bangkit. Ditekan seumur hidup. Jadi sekarang, biarkan saya menjadi orang yang menghancurkan hak istimewa itu. Keesokan harinya, Ran tidak langsung pergi bekerja, melainkan pergi ke toko cetak, dan mencetak lebih dari 500 lembar selebaran. Kemudian, dia meminta adiknya pergi ke daerah miskin. Dia secara khusus membagikan pamflet kepada anak-anak dari keluarga miskin. Ternyata, dia berencana membuka kelas pelatihan sendiri. Tidak hanya menyediakan makan dan tempat tinggal, juga akan mengajar anak-anak secara gratis untuk ujian masuk Institut Teknologi India. Bukankah ini hanya mimpi bodoh? Namun, Ran sangat serius. Untuk mengumpulkan dana, dia bahkan menjual jam tangan dan kalungnya sendiri. Menjual TV satu-satunya di rumah dengan harga murah. Bahkan sampai menjaminkan sepeda motor 8 silindernya. Setelah beberapa tindakan, akhirnya dia berhasil menyewa beberapa ruang kelas. Sekarang tinggal menunggu siswa masuk. Namun beberapa hari kemudian, pacarnya mengetahui berita ini. Dia marah pada Ran karena meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi. Mengapa harus melakukan pengajaran gratis? Bukankah ini akan merusak masa depanmu? Kemudian dia mengancam Ran. Jika kamu tidak menyesal, aku akan menikah dengan siapa saja, dan membuatmu menyesal seumur hidup. Namun dihadapi dengan kemarahan dan ketidakpengertian pacarnya. Namun Ran tidak memberikan tanggapan apapun. Lebih baik mengakhiri semuanya lebih cepat daripada membuatnya menderita bersamanya. Lebih baik mengakhiri semuanya lebih cepat dan dengan tenang. Tidak ada beban, tidak ada masalah, itu juga baik. Sangat cepat. Berita tentang pengajaran gratis dari instruktur bermedali emas menyebar ke setiap sudut jalan di India. Baik itu pekerja kecil yang membawa batu bata di lokasi konstruksi, atau gadis-gadis dari kelompok sirkus yang berjalan di atas tali baja. Bahkan pemuda yang membersihkan kotoran di jalanan. Semua menerima selebaran yang melambangkan harapan. Tak lama kemudian, mereka menyeberangi sungai dan melintasi gunung dan lembah. Perjalanan jauh mereka membawa mereka ke kelas pelatihan yang mereka impikan. Namun karena keterbatasan energi Ran, dia memilih 30 siswa melalui ujian. Hingga, kelas pelatihan Super 30 dibentuk secara resmi. Namun, Ran belum mulai mengajar. Seorang siswa yang gagal tiba-tiba masuk. Dia mengatakan bahwa dia hanya kurang 1 poin untuk lolos. Bolehkah dia mendengarkan di luar kelas? Ran hanya bisa dengan putus asa memberitahunya. Perbedaan antara sukses dan kegagalan hanya 1 poin. Jika itu saat ujian masuk perguruan tinggi, 1 poin itu bisa membuatmu kalah total, kehilangan kesempatan untuk bangkit selamanya.
Berusahalah keras tahun ini, coba lagi tahun depan. Setelah mendengar perkataan Ran, siswa ini kembali memperoleh harapan. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus, dia pergi dari ruang kelas tanpa menoleh. Dan sebelum pelajaran dimulai, Ran mulai memahami latar belakang para siswa. Mereka semua adalah anak-anak yang kurang beruntung, hidup dalam kemiskinan setiap hari, namun berharap bisa mengubah nasib melalui belajar, menggunakan pengetahuan untuk mewujudkan nilai diri. Anak-anak baik ini adalah masa depan dan harapan India. Jadi bagaimanapun juga, Ran harus membantu mereka mewujudkan impian. Namun dia baru saja bersiap-siap untuk mengajar. Singh tiba-tiba masuk ke dalam ruang kelas, sambil membawa kotak alat tulis yang berat. Sebenarnya, sejak Ran meninggalkan kelas pelatihannya, banyak siswa yang meminta pengembalian uang. Mereka hanya memiliki guru berpengalaman, beberapa guru palsu yang tidak terampil. Jadi, untuk mendapatkan kembali kepercayaan para sponsor ini, Singh datang sendiri untuk bernegosiasi dengan Ran. Dia mengatakan bisa membuka kelas layanan sosial, kemudian akan mengundang guru khusus untuk mengajar anak-anak ini. Apa dengan Ran? Seharusnya mengajar anak-anak dari keluarga kaya. Ada pepatah, anak tikus akan menggali lubang. Jadi, anak-anak miskin ini memiliki status rendah. Mereka dipastikan tidak akan sukses. Melihat Ran tidak terpengaruh, Singh kemudian menawarkan syarat yang lebih menguntungkan. Asalkan Anda mau kembali bekerja, kami akan membayar gaji Anda 2 kali lipat, dan Anda bisa menikmati cuti berbayar selama sebulan. Namun, Ran menolak tawaran tersebut dengan tegas. Dia tidak ingin mengkhianati dirinya sendiri lagi, dan dia tidak ingin meninggalkan anak-anak yang kurang beruntung ini. Meskipun harapan di depan tipis, dia tetap akan bertahan meski dengan gigi terkatup. Ucapan Ran benar-benar membuat Singh marah. Dia segera mengeluarkan ancaman. Dahulu aku bisa membuatmu sukses, sekarang juga bisa menghancurkanmu dengan tangan sendiri, bahkan menghancurkan anak-anak ini. Menghadapi ancaman Singh, Ran tidak takut sedikit pun. Dia segera menantang lawan, bersumpah untuk mengubah nasib anak-anak miskin. Saat ini, pertempuran tanpa asap pun sedang berlangsung diam-diam di 2 kelas pelatihan. Namun pertempuran ini baru saja dimulai. Anak-anak terperangkap dalam rasa rendah diri yang dalam, karena dalam pandangan tradisional mereka, yang dikatakan Singh tidak salah. Orang kaya menguasai sumber daya yang melimpah, sementara mereka tidak memiliki apa-apa. Dengan apa mereka bisa dibandingkan dengan orang lain? Melihat anak-anak yang sedih dan putus asa, Ran tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak dengan keras dan marah. Pada hari lahir di keluarga miskin, kalian sudah jatuh ke dasar kehidupan. Jika begitu, lalu apalagi yang bisa hilang? Lalu bagaimana menghadapi kehidupan di masa depan? Yang menakutkan adalah jika kalian takut dan terhenti di tengah jalan. Jika kalian tidak memiliki keberanian untuk berjuang sekarang, lalu bagaimana menghadapi kehidupan di masa depan? Bagaimana lagi cara mengubah kehidupan yang penuh penderitaan? Kata-kata Ran membakar semangat juang anak-anak lagi. Mereka bersorak-sorai dan mengangkat tangan. Mereka menyatakan perang kepada anak-anak orang kaya, dan juga melawan nasib yang tidak adil. Dengan semangat ini, pekerjaan mengajar Ran akhirnya bisa berjalan lancar. Hari berikutnya saat pelajaran, dia memberikan pertanyaan pertama kepada para siswa. Jika setiap dari kalian berjabat tangan, maka berapa kali total 30 orang harus berjabat tangan? Ada yang bilang 30 kali 30, totalnya 900 kali. Ada yang mengatakan itu 30 kali 29, karena tidak perlu berjabat tangan dengan diri sendiri. Jelas sekali jawaban-jawaban ini semua salah. Mereka menganggap masalah ini terlalu mudah. Kemudian, Ran dengan serius memberitahu para siswa, sekarang masih ada 8 bulan menuju ujian masuk perguruan tinggi. Dasar kalian memang kurang. Harus menyelesaikan 1 tahun pelajaran dalam 8 bulan. Ini adalah tugas yang sangat berat. Kalian harus berusaha sekuat tenaga. Jangan lewatkan kesempatan belajar apapun. Misalnya, bagaimana kipas angin berputar, bagaimana petir terbentuk, bagaimana burung bisa terbang. Semuanya adalah guru terbaik kalian. Tapi hanya bicara tanpa berlatih tidak cukup. Jadi setiap hari di kelas, Ran akan merangsang pemikiran siswa. Dengan praktek, menjelajahi setiap masalah. Misalnya saat bermain bola. Jangan hanya bermain. Sambil itu, bisa mempelajari parabola. Saat menunggu bus, jangan malas. Perhatikan dengan seksama kecepatan dan gaya tarik mobil. Bahkan saat menjaga bayi, Anda bisa mengulang kembali volume silinder. Dalam pandangan Ran, menghafal itu adalah cara paling bodoh. Menggunakan dengan fleksibel agar dapat diingat lebih baik. Melalui metode belajar yang efisien dan menyenangkan ini, prestasi siswa tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga menguasai banyak keterampilan praktis. Namun, karena kepergian Ran, kelas pelatihan Singh pun terancam. Dalam 2 bulan terakhir, terus-menerus ada orang tua yang meminta pengembalian biaya pendidikan. Untuk membalas dendam pada pengkhianat yang lupa budi ini,
Sing bahkan membayar mahal untuk meminta bantuan geng lokal. Bos geng langsung mengancam Ran lewat telepon, mengatakan bahwa jika dia tidak berhenti mengajar, maka dia akan dihantar untuk bertemu dengan Raja Yama. Namun Ran tidak takut sedikit pun. Bahkan dia memarahi bos geng dengan keras. Melihat bahwa trik ini tidak berhasil, keesokan harinya, geng itu kemudian memutuskan aliran listrik kelas pelatihan. Tanpa listrik, kalian tidak bisa belajar lagi, kan? Namun ini tidak membuat anak-anak pintar menyerah. Mereka menggunakan kotoran sapi dan mesin uap, dengan mudah memulihkan listrik sekolah. Dalam keadaan marah, geng kembali mendatangkan seorang ibu-ibu. Dia menuduh Ran di depan umum, mengatakan bahwa dia pernah melakukan pelecehan, harus ditangkap dan dipenjara. Namun yang lucu adalah, ibu-ibu itu sama sekali tidak pernah bertemu dengan Ran. Ibu-ibu, bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Apa? Seperti apa sih Ran ini? Itu dia. Apa? Itu dia. WTF. Yang ada di depanmu itu Ran, bodoh. Setelah mengungkap trik geng, Ran tidak lupa untuk hati-hati mengingatkan mereka. Ingatlah untuk membuat rencana yang matang sebelum melakukan sesuatu. Jangan lagi membuat kesalahan. Geng ini cukup patuh. Setelah kembali, mereka berunding dengan Sing selama setengah hari. Kemudian mereka langsung menaikkan harga di toko buku. Ran tidak bisa membeli buku pelajaran. Siswa-siswa hanya bisa belajar bergantian beberapa orang. Hal ini sangat menurunkan efisiensi belajar. Hampir saja menyebabkan konflik. Saat-saat penting, seorang pemuda tiba-tiba menemukan sebuah cara. Dia menggunakan kaca pembesar dan lampu. Dengan cermat membuat proyektor. Dengan begitu buku dapat diproyeksikan ke papan tulis. Semua orang bisa belajar bersama. Melihat karya-karya hebat anak-anak, Ran terlihat sangat bersyukur. Belajar dan mengaplikasikannya adalah inti pendidikan. Sepertinya anak-anak ini akhirnya memahami. Saat dia bersiap-siap untuk pergi, seseorang tiba-tiba memanggilnya. 435. Itu adalah jumlah jabat tangan. Salah. Inilah jawaban yang benar. Anda bisa mengasumsikan semua orang saling berjabat tangan. Bisa dilakukan oleh orang. Anda bisa mulai dengan mengasumsikan semua orang saling berjabat tangan. Maka orang pertama akan memiliki 29 tangan tersisa. Dengan 28 tangan yang tersisa. Dengan 28 tangan yang tersisa. Apakah orang pertama sudah bersalaman dengannya? Apakah orang pertama sudah bersalaman dengannya? Dengan demikian, ketika mencapai orang ke-29, dia berjabat tangan dengan orang terakhir. Ini adalah deret dari 29 hingga 1. Ini adalah deret 2. Rumus penjumlahan yang kuat. Berdasarkan rumus penjumlahan deret, Sen sama dengan N-1 An 2. San. Sen sama dengan N-1 An 2. Nah 129N adalah 29. Sebuah 1. Substitusi menghasilkan S435. Namun di mana-mana penuh dengan kebingungan. Sekarang bisa menjawab dengan benar. Itu menunjukkan anak-anak mulai berpikir dengan serius. Ran juga meninggalkan ruang kelas dengan lega. Tetapi semua masalah dapat diatasi. Hanya masalah makanan yang tetap belum terpecahkan. Kekurangan dana membuat siswa bahkan tidak bisa makan nasi sendiri. Dengan segala keterpaksaan, Ran hanya bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Namun yang menyedihkan, Sing sudah berbicara dengan pemilik bank sebelumnya. Untuk menjaga pelanggan yang lebih penting, bos sama sekali tidak mungkin memberikan pinjaman kepada Ran. Ini akan mendorong orang ke jalan buntu. Sekarang terlihat, hanya bisa mencari pelaku di balik semua ini. Pada sore itu, Ran kemudian datang ke kelas pelatihan Sing. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun Sing sudah menebak pikirannya. Bukankah hanya masalah uang? Saya punya banyak uang di sini. Tidak akan habis-habis. Saya bisa meminjamkan sedikit lebih banyak kepadamu. Tapi uang ini tidak boleh dipinjam begitu saja. Karena akhirnya kamu adalah orang yang berbudi pekerti baik. Jadi, mari kita adakan perlombaan. Siswa-siswamu dan siswa-siswaku akan bersaing. Jika kamu menang, saya akan memberikan makanan kepada kalian tanpa bayaran. Tetapi jika saya menang, kamu harus meninggalkan siswa-siswa miskin itu, kembali ke sekolah dan belajar dengan baik. Begitulah caranya. Setelah mendengar perkataan Sing, Ran terlihat ragu. Namun dia kemudian berpikir sejenak. Lagi pula, tanpa makanan, kelas harus dibubarkan juga. Lebih baik biarkan siswa-siswa berjuang. Biarlah mereka berjuang. Mungkin masih ada harapan untuk menang. Kemudian, kedua orang itu kemudian dibawa saksi seorang pengacara, menandatangani perjanjian taruhan. Pada sore hari itu, Ran membawa para siswa datang tepat waktu. Karena tidak punya uang untuk makan, mereka harus masuk ke ruang ujian dengan perut kosong. Sepertinya ujian kali ini akan sulit. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Sing mengumpulkan semua siswa, dan memberitahu media untuk datang wawancara. Melihat ekspresi bangganya,